Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama, tentunya sangat menarik, sangat seru, dan ada lucunya karena sesama banteng saling tanduk-menanduk, teman-teman. Terkait dengan kenaikan PPN 12%. Dan ini lucu banget ya, di mana Pak Ganjar membuat video penolakan terhadap kenaikan PPN, di mana ada video Deddy Sitorus yang membela kenaikan PPN, di mana ada kader-kader Banteng yang mendukung dan menolak PPN. Ini kan mereka seolah-olah pengen jadi pahlawan kesiangan, teman-teman. Tapi ya lupa menghapus jejak-jejak digitalnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apakah ini sebuah keadilan? Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Yang kayak gini nih Harus diberi paham. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani, itu sangat kejam. Politisi PDIP tidak mungkin kenaikan pajak untuk membuat rakyat menderita. Oh, jadi ini video tahun 2021, teman-teman ya. Ketika PDIP masih bersama pemerintah, masih menikmati kekuasaan. Bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Asik. Itu dulu kita sepakati, ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik, mayoritasnya dari pajak. PPN itu menduduki 42% dari struktur penerimaan pajak kita dan merupakan ruang yang paling besar yang potensinya ada. Dan di sana ada distorsi yang sangat besar tadi itu. Orang yang punya kemampuan lebih, ya, sama-sama bebannya sama-sama tidak dibeban dengan orang yang miskin. Hai, saling bantah, saling tanduk. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju PPN menjadi 12%, tapi sedang membahas kelakuan PDIP, di mana mereka adalah pelaku ya, yang kini berakting mau cuci tangan, berpura-pura seolah-olah mereka tidak pernah membuat, menyetujui dan mengesahkan PPN 12%. Mereka mendadak menjadi pihak yang menolak PPN 12%. Padahal ya, PDI itu terlibat dalam pembuatan, persetujuan dan pengesahan Undang-Undang 7 tahun 2021, di mana di dalam undang-undang itu ada pasal terkait PPN menjadi 12%. Jadi masyarakat jangan sampai mempercayai ya jika ada politisi PDIP bicara mereka peduli pada rakyat dan menolak PPN 12%. Nah, jangan percaya Sikap dan ya. tindakan mereka bukanlah sikap dan tindakan yang patut kita contoh. Waduh, ini Meledak. kata Bu Mega nih, kata Mbak Bu Puan, Puan. cuman mau nanya nih Mbak Puan. Mbak Puan kemarin-kemarin kemana? Kok baru khawatir akan ada gelombang PHK gara-gara kenaikan PPN 12%? Kan yang bikin undang-undang DPR. Kan PDI Perjuangan setuju menaikkan PPN barengan sama Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, P3, PAN, Demokrat. Setuju kan menaikkan PPN? Kok sekarang khawatir akan ada gelombang PHK gara-gara kenaikan PPN? Mbak Puan periode lalu DPR kan? Ketua DPR lagi. Sekarang Kok juga khawatir ketua ya kan? Sekarang ya? Hah? Mbak Puan kemana kemarin? Matiin mic ya guys ya, matiin mic. Aduh, gelap juga video kakak ini ya, langsung matiin. Pajak naik bukannya upgrade diri buat naikin income, malah kohar-kohar mereka. Di mana-mana kita ngikutin zaman, bukan zaman yang ngikutin gaji kita. Ya kali membeli Tesla pakai subsidi cicilan 7 reinkarnasi. Bener banget ya. Di mana-mana, di dunia manapun, di negara manapun itu adalah hal yang biasa. Yang namanya kenaikan pajak, ya, paham? Misal yang dinaikin kan harga tiket konser gitu ya kan, harga kopi di tempat nongkrong begitu ya, harga barang-barang yang ada di mall. Lah terus maksud kau apa?
Kamu nonton K-pop di subsidi pemerintah, beli lightsticknya begitu? Terus Nonton kamu K-pop nongki-nongki cantik di disubsidi. Starbucks, mau dibeliin pemerintah juga tuh si tumbler Starbucks. Atau kamu nongki-nongki cantik di mall, tuh kamu mau dibayarin pemerintah gitu duit parkir di mallnya? Atau bagaimana maksud kau? Hah? Mau kau kalau hidup sampai mati dibayarin ditanggung orang gitu kehidupan kau? Iya, Hah? iya, iya, iya. Tinggal kalau nggak mampu nonton konser gak usah nonton konser. Kalau nggak mampu nongkrong minum kopi nggak usah nongki minum kopi Dengerin atau tuh, nongkrong di rumah dengerin. aja ngadem kipas-kipasan. Atau paling buruknya ya kan kalau pajak air naik misalnya, pajak listrik naik, ya udah tidak usah pakai listrik, pakai lilin ya kan. Pakai Kalian ini. jaga lilin. Atau kalau harga air naik gitu, tinggal nambah air di sumur atau saring air di sungai. Banyak solusinya kalau kita mau berpikir dan tidak mau dibebani oleh negara. Tinggal di pedalaman yang nggak ada sinyal dalam hutan, jadi nggak perlu beli kuota yang pajaknya dinaikkan gitu ya kan. Waduh, keras juga Apa kakak tadi ada ini yang ya. bilang voucher dinaikkan, voucher apa nih? Voucher game. Jadi kalau mau main game juga mau dibayarin gitu sama pemerintah, berharapnya biar makin rebahan dan jiwa pemalas kau makin meronta-ronta, tiba-tiba nggak punya duit gara-gara cuman main game dan malas di rumah, nyalain pemerintah. Apa begitu maksudnya? Hah? Bagaimana nih konsep yang kalian bikin? Hidup itu di mana-mana ngikutin zaman ya. Kalau zaman maju, pajak harus naik. Kita yang di-upgrade bagaimana cari kerjaan lebih dari satu. Iya Kak, di negara kita susah cari kerja. Siapa suruh kau nyari di negara ini? Silakan ke luar negeri. Ya, udah tahu di negara kita padat penduduk ya kan 280 juta, kayak saingan tambah banyak ke luar negeri. Yang saingannya nggak banyak, yang jumlah penduduknya nggak banyak, yang orang yang nggak suka beranak pinak banyak. Jepang, Korea, itu kan kekurangan penduduk tuh. Karena jarang orang melahirkan, pindah ke sana, selesai. Pertanyaannya ya kan banyak kali alasannya. Satu, nggak punya modal. Dua, nggak punya skill ya kan. Apalagi tiga, nggak punya kemampuan apa-apa skill. Itu yang untuk berbahasa. parah sih. Mana bisa ke luar negeri. Sekarang logikanya aja kalau di dalam negeri aja terseok-seok, apalagi di negeri orang ya. Betul. Kalau di negeri sendiri terseok-seok, udah terima aja. Jangan komplain ya kan, seolah-olah kau yang udah bagusin negara ini. Kau kayak udah dapat medali emas, penyumbang medali emas gitu ya kan, komplainnya. Waduh. Tolonglah ya. Kalau kau belum bisa ngasih apa-apa ke negara, setidaknya nggak jadi beban negara dan jadi tukang lu. Kalau kau memang suka sama negara lain, bandingin negara lain, keluar ke negara lain itu. Gak usah di sini, selesai, simple. Teriak-teriak semua mahal. Giliran ada FOMO apa habis ya kan. Giliran ada Formula Bubu, antri sampai 7 turunan ya kan. Ada artis apa yang kesini datang nggak sold out semua tiket konsernya. Ya jangan samain Kak ekonomi orang tingkat kemiskinan sama lakunya tiket konser. Ya masa orang yang nonton tiket konser harus menyamakan ekonomi orang yang nggak bisa nonton konser? Ya kan nggak gitu. Harus Nggak tahu gitu. diri Iya, masing-masing, iya. kapasitas masing-masing. Yang bisa nonton konser bersyukur, yang nggak bisa nonton konser ya cari uang lagi, cari Ya udah, kerja diem lagi aja supaya ya bisa kan. nonton konser. Selesai. Kenapa mau nyalakan satu sama lain? Yang jelas salah diri masing-masing. Heran gue tipe manusia-manusia ini ya, yang susah hidup dia, yang nggak punya dia, tapi demen nyari kambing hitam supaya ada alasan kenapa dia susah gitu loh ya. Nyari kambing, oh nggak bisa, gue hari ini nggak bisa makan karena tetangga gue nih beli mobil gitu. Kakak dia yang belanja, dia yang stres gara-gara tetangganya beli mobil, dia nggak makan. Seneng tipe-tipe manusia gini, seneng nyalain orang. Anak lu yang banyak, ketika anak lu banyak lu minta biayain pemerintah nyuruh lu punya anak banyak. Waduh, Kan waduh, kayak gitu konsepnya. Makanya udah tahu hidup susah, pikirin aja gimana cara ngidupin diri sendiri yang susah ini. Gak usah bawa-bawa nyawa lain untuk hidup susah sama kau ya. Jadi gak banyak ngeluh hidup kau ya. Kenapa negara-negara lain pada maju, hanya yang udah mapan ya kan, bisa dikatakan mapan ya kan, mereka yang harusnya udah bisa melahirkan beranak pinak gitu kan, tapi mereka tetap tidak memilih melahirkan. Makanya mereka rata-rata mapan perekonomiannya kan, karena untuk dinikmatin sendiri duitnya. Kalian sudah tahu nggak mapan, hidupin Beranak pinak. berentet buntut pula. Jadi dari SDM-nya aja udah beda, paham? Jadi jangan nyamakan SDM kita sama SDM luar, cara pemikirannya udah beda ya. Jadi gak usah mimpi. Ya begitulah teman-teman ya. Apa ya? Ya kawan-kawan saya juga banyak yang kadang teriak cari kerja susah, cari uang susah. Gini loh, sekarang kan ini sudah zaman keterbukaan informasi. Banyak sekali corong-corong uang yang bisa kita dapatkan. Menjadi affiliate mungkin, menjadi kreator di Facebook, menjadi kreator di YouTube. Nah ini kan sudah banyak contohnya teman-teman. Nah ini saya punya 2 teman di Facebook tapi nggak kenal ya. Dia itu ibu-ibu yang setiap hari membuat video nyapu, masak, apalagi ya beres-beres rumah. Pokoknya tentang kegiatan kesehariannya lah. Dia jualan dan segala macam. Itu di videoin sama dia teman-teman. Tahu nggak kalian berapa gaji dia di Facebook selama beberapa bulan dia ngonten?
Jadi kayaknya sudah hampir setahun dia ngonten, dia tuh sudah mendapatkan 50 juta rupiah lebih setiap bulannya, teman-teman. Hasil dari dia ngonten. Ibu rumah tangga loh. Tidak perlu HP yang bagus, tidak butuh alat yang bagus, tapi yang penting ada kemauan dan mau belajar. Ada juga orang yang saya kenal, teman saya di Instagram gitu ya. Dia dulunya karyawan, tapi banting setir. Nggak banting setir, pas COVID dia coba bikin video YouTube, dia bikin video affiliate. Sekarang dia keluar dari kantornya dan fokus menjadi konten kreator. Penghasilan dia di affiliate setiap bulan itu sudah mencapai 80 juta lebih, teman-teman. Dan kalian masih saja berteriak, cari kerja susah, cari uang susah. Negara memeras kita. Ya cobalah mindsetnya tuh diubah gitu. Kalau pajak naik, kalau PPN naik, kalau harga naik, coba jangan ngeluh gitu. Coba berpikir yang lebih luas lagi, lebih tajam lagi. Di mana gue bisa dapat tambahan duit. Gitu teman-teman. Apa skill gue yang bisa dimanfaatkan buat jadi duit? Gitu. Apa yang bisa gue pelajari buat upgrade skill gue yang nantinya bisa jadi duit. Itu intinya. Jadi jangan ngeluh. Persis sama kata kakak tadi ini teman-teman. Gaji sama dengan orang negara luar, pemikiran kau aja beda sama orang luar. Pikiran dulu disamain, baru gaji. Dah deh. Sekian dan terima kasih. PPN naik 1% aja langsung digoreng. Digoreng seolah-olah tuh, wah PPN naik 12%. Jadi kan masyarakat nih taunya nih ya, naiknya 12%. Jadi kesannya tuh di kepala tuh, wih gila. Padahal enggak guys, cuma 1% naiknya. Ini kalau mau kita komparasiin ya sama zaman pemerintahan Bapak Jokowi. Itu kan juga mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%. Cuma naik 1%, tapi kalian bisa lihat dampaknya ke infrastruktur, ke pembangunan, itu seperti apa. Nah begitu juga ini nih. Bapak gue punya keputusan naikin 1%. Itu tujuannya. Ada yang dinaikkan tapi pasti ada yang dibebaskan. Tujuannya buat siapa? Subsidi Ya juga buat ada dulu ya kan. juga, buat kita. Ya, bapak gue kurang bijak apa? Kalau gue pribadi sangat mendukung kenaikan PPN 1% ini. Bukan so tajir, bukan so kaya, tapi gue pengen pembangunan yang sudah pesat di zamannya Pak Jokowi itu terus berlangsung. Ini kita nggak usah menafik ya. Indonesia itu bukan negara susah kok. Kita ambil contoh aja ya. Barang-barang Apple, apa nggak laris manis kayak kacang goreng di Indonesia. Bahkan ketika ada item Apple yang tidak bisa beredar di Indonesia, sampai pada just tip. Masih mau bilang negara susah? Enggak bos. Secara teori politik mungkin gue gak ngerti apa-apa. Secara perpajakan gue juga gak ngerti apa-apa. Tapi sebagai warga Indonesia, gue sangat optimis bahwa kenaikan pajak 1% ini ya, kenaikan PPN 1% ini akan membawa dampak yang besar ke depannya buat kita warga Indonesia. PPN naik 1% jerit-jerit, teriak-teriak. Giliran party nyawer-nyawer, jalan terus, gak malu sama Bill. Ya, terima kasih Mbak. Memang agak berat ya untuk menyampingkan bahwa setengah badan saya ada di pemerintah, setengah badan saya ada di pengusaha. Kita kembalikan kepada hakikatnya ekonomi. Jadi ekonomi ini siklusnya kan kebagi menjadi dua. Ada kontraksi, ada ekspansi. Kontraksi gimana? Aktivitas pertumbuhan ekonominya menurun. Ekspansi, aktivitas pertumbuhan ekonominya meningkat. Nah, siapa yang beraktivitas? Ada 3 komponen. Pemerintah, produsen, konsumen. Perdagangan terjadi, daya beli, dan lain sebagainya sehingga perputaran ekonomi. Nah, pemerintah di mana perannya? Nah, pemerintah itu balance, tengah-tengah, moderasi. Ini pemerintah. Nah, dia harusnya memberikan satu kontrasiklus lah bisa dibilang begitu ya. Jadi sabar, jangan buru-buru reaktif nih. Oke? Nah, dari sini kita lihat. Betul, terjadinya memang sekarang pastilah ini mengalami kontraksi yang besar-besaran gitu ya. Betul tadi Ibu katakan pedagang Tanah Abang daya beli menurun apa segala macamnya itu memang kontraksi. Nah cuma tadi mungkin izin saya jawab tadi kan Ibu di pedagang Tanah Abang sempat reaktif dengan berkata bahwa lah ini peraturannya barang-barang mewahnya nggak jelas yang mana. Sebenarnya udah ada Bu dari peraturan Menteri Keuangan di nomor 141 PMK 010 2021 itu jelas. Ada kok Bu kalau misalnya mau dibaca itu ada di pasal 2 ayat 1 ada. Pasal yang sama ayat 3 ada. Bab 5 pasal 2 ayat A ada. Pasal 23-nya juga ada. Itu jelas semuanya. Yang akhirnya menjadi keresahan bahwa presiden kita ini kan ya berdasarkan undang-undang.
Undang-undang nomor berapa sih? Di tahun 2025, Undang-Undang nomor 7 yang diterbitkan tahun 2021 itu jelas. Ada yang namanya harmonisasi peraturan perpajakan. Ya memang harus dinaikin. Nah tapi jangan buru-buru reaktif buat kawan-kawan usaha. Saya juga pelaku usaha gitu kan. Saya juga di Kadin dan lain sebagainya gitu kan. Saya juga tim khusus Kementerian Ekonomi Kreatif gitu ya. Jadi dalam hal ini adalah kita harus clear dulu nih. Mana nih yang akhirnya menjadi apa ya. Dalam tanda kutip kalau bahasa saya korban likuiditas. Jadi kan pemerintah nggak boleh tuh merampok likuiditasnya masyarakat. Gimana sih maksudnya harusnya memberikan subsidi untuk yang bawah gitu ya. Iya, Harusnya betul. memberikan likuiditas, menurunkan pajak. Nah itu nggak semena-mena memang ada aturan mainnya. Apa sih yang kena nih di barang mewahnya apa gitu kan. Nah, dari mobil silindernya di atas 3.000 sampai 4.000 cc. Kendaraan motor roda 2 ya, itu di atas 250 sampai 500 cc. mungkin. Kendaraan mobil juga yang penumpangnya kurang dari 10. Nah, artinya kalau coba saya sedikit copot lepas baju pemerintahnya, tapi saya masuk ke pengusaha memang iya. Betul, saya mungkin akan katakan salah pemerintah atau mungkin salah Pak Presiden menyerang ke semua segala sisi untuk dipajakin. Tetapi cerdasnya presiden kita semua, itu nggak bisa langsung serta-merta langsung, oke kamu kena. Nah makanya nggak bisa tiba-tiba mungkin yang kecil udah daya beli menurun, masa mau dirampok juga. Ketua DPR Puan Maharani khawatir gelombang PHK buntut PPN 12%. Mbak Puan selama ini kemana saja? Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Ingat loh Mbak, pada tahun 2021 DPR setujui RUU HPP jadi undang-undang. Tarif PPN dipastikan naik. Pada waktu itu ada 8 fraksi yang setuju yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Kurang Menyatakan PKS menerima berarti. hasil kerja panja dan menyetujui RUU harmonisasi perpajakan segera disampaikan ke pimpinan DPR dan pembicaraan tingkat 2 dan disetujui untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Wah, aduh. Adapun ada satu fraksi yang tidak setuju yaitu PKS yang belum menerima hasil panja dan menolak RUU harmonisasi perpajakan. Dengan keputusan ini, maka pemerintah akan segera menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara bertahap menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025. Dan jika hari ini PPN naik jadi 12%, itu tandanya apa Mbak Puan? Berarti Ketua DPR RI menyetujui kenaikan PPN. Betul. Bukan hanya itu, baca Mbak, soal PPN 12%. Banteng, sehati sama pemerintah. PDIP sehati dengan pemerintah soal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai awal tahun depan. Waduh. PDIP setuju kenaikan PPN ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Selebihnya monggo dibaca. Oke. Jadi ya jangan sok-sokan jadi pahlawan. Jangan seolah-olah tidak tahu. Wong barang ini yang ngesahkan kan ente. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik bagaimana video Pak Ganjar yang akhirnya dibantah habis-habisan oleh Deddy Sitorus terkait dengan PPN 12%. Yang kala itu Deddy Sitorus masih, atau Partai Banteng, masih bersama pemerintah, masih berkoalisi gitu. Ya mungkin saya langsung ingat apa kata Ibu Irma. Kalau PDIP ini dalam pemerintahan mereka diam 1000 bahasa. Tapi kalau jadi oposisi baru keluar taringnya. Ya memang cocoknya sih PDIP di luar teman-teman ya. Dan juga PDIP yang dulunya ikut menyetujui Undang-Undang Nomor 7 tentang harmonisasi pajak. Kok sekarang menolak? Dan kenaikannya bertahap di 2022 11%, 2025 12%, sudah ada undang-undangnya. Kok baru sekarang teriak-teriak gitu? Kenapa nggak dari awal? Itulah yang dibongkar oleh beberapa warga TikTok dan juga warga media sosial tadinya teman-teman ya. Dan ya biarkanlah PDIP selalu seperti itu. Berdrama, berorkestrasi dan segala macam teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.